Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami hormati, demikian juga para pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada yang kami cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam suasana yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, telah menggambarkan bagaimana Masjid Nabawi, Al-Masjid Nabawi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan Masjid Nabawi, yaitu tentunya rumah Rasulullah SAW. Karena rumah Rasulullah SAW adalah di samping Masjid Nabawi. Pemirsa, jika Anda bepergian ke kota Madinah, apa yang Anda niatkan pergi ke sana? Selain tentunya dengan bisnis misalnya, dengan berdagang. Namun apa yang bagi kita yang berangkat ke sana menjalankan umrah misalnya, kita berangkat dari negeri kita menuju ke kota Madinah, apa yang kita niatkan? Maka yang kita niatkan adalah kita mengunjungi Masjid Nabawi. Mengunjungi Masjid Nabawi. Karena di dalam Masjid Nabawi terdapat sejarah yang begitu luas. Sejarah yang begitu dalam bagi umat Islam tentunya. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah, manusia yang mendapatkan yaitu utusan Allah, jadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengemban risalah amanah ini. Rasulullah berdakwah ke kota Madinah. Berdakwah bertahun-tahun. 13 tahun. Berdakwah di kota Mekah. Kemudian berpindah ke kota Madinah. Nah, dalam waktu kurun 23 tahun, Rasulullah SAW telah berhasil mendidik generasi menjadi generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengemban amanah risalah Islam, menyebarkan tauhid di seluruh penjuru dunia. Dimulai setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mengutus para sahabatnya, mengutus utusan-utusan ke negeri Parsi, ke negeri Romawi, ke negeri, sehingga menjadilah kota Madinah sebagai permulaan perjalanan besar bagi sejarah Islam. Maka tahun Hijriah kita dimulai saat Rasulullah SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ikhwan fillah, Masjid Rasulullah SAW di awal kali telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dibangun dengan luas yang tidak terlalu luas. Sebenarnya disebutkan, diperkirakan bahwasanya luas Masjid Nabawi yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Madinah Al-Munawwarah Fadailuha Al-Masjid Nabawi Al-Hujrat Nabawiyah karya Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, takdim Ma'ali Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Di sini disebutkan bahwasanya bana Nabi SAW masjidahu awwala qudumihi ilal Madinah
wa ja'ala judranahu minal labin wa 'amadahu min judu'in nahl wa saqfuhu minal jarid wa masahatuhu. Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid ini, masjid kota Madinah. Beliau hanya membangun dengan bentuk yang sederhana seperti di gambar ini. Dinding terbuat dari tanah seperti batu bata, seperti kita di negeri kita membuat batu bata dari tanah liat. Demikian juga Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian juga tiang-tiangnya terbuat dari batang korma, atapnya dari dedaunan pelepah pohon kurma. Dan luasnya awal kali adalah, pertama kali adalah 28 meter kali 32,5 meter. Jadi kalau dikalikan sekitar 800 sekian meter persegi. Itu bangunan awal. Lalu sekarang ini berapa luasnya Masjid Nabawi? Dari pertama 800 meter persegi. Kalau kita saat ini pergi ke sana diperluas, ya, kurang lebih sekitar 82.000 meter persegi. Dari 800 meter persegi menjadi 82.000 meter persegi, sekitar 8 hektar. Maka jika Anda memasuki awal kali sof yang paling belakang, maka Anda begitu jauh berjalan dari belakang, dari arah utara ke arah selatan, ke kiblat. Begitu jauh di sof pertama. Karena sekarang luasnya adalah sekitar 82.000 meter persegi. Dimulai bangunan Rasulullah SAW dari 800 meter persegi dengan bangunan sederhana, dan sekarang tentunya berubah menjadi bangunan yang hebat, yang luas sekali. Ikhwan fillah, dari ukuran 800 meter persegi itulah keluar generasi-generasi yang terbaik. Generasi-generasi yang Allah memujinya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Di sana ada Rasulullah SAW sebagai pemimpin, sebagai utusan Allah. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga para sahabat, istri Rasulullah SAW. Di mana istri Rasulullah SAW yang hadir hingga Rasulullah meninggal berjumlah 11. Namun yang hadir saat beliau di kota Madinah dan beliau meninggal adalah 9. Maka kita akan menggambarkan bagaimana sih rumah-rumah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rumah Nabi itu bagaimana? Jika kalau kita zaman sekarang biasa kita menggambarkan rumah-rumah yang hebat, memvideokan, ya, di sana terdapat ruangan ini begitu luas, di sana terdapat halaman. Namun kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, khususnya di sini adalah rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana istri beliau tinggal, berapa ukuran kamarnya, apa saja yang ada di dalamnya. Mari kita pelajari sebuah kajian ini yang berjudul Buyutun Nabi SAW, rumah Nabi atau rumah-rumah Nabi SAW. Kita akan menggambarkan di sini, kita melihat yaitu Masjid Nabawi, di mana lin Nabi SAW tis'atu buyut. Nabi SAW mempunyai 9 rumah. Di sini, mulai di sini, tis'atu buyut. Bi'adadi zawjatihi allati wufiya anhunna. Waqad adafaha Allahu ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman menambahkan kata rumah, buyut, nabi, buyut, ya. Rumah ditambah dengan mengidhafakan kepada, menambahkan kata nabi, buyutun nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk rumah nabi kecuali kalian diizinkan. Dan untuk istri-istri beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab,
ayat ke-23 di mana Allah Ta'ala firman wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian ini. Di sini rumah istri Rasulullah SAW, di sini juga, kemudian di sini rumah Aisyah, dan kemudian rumah istri Rasulullah SAW di daerah sini. Allah berfirman wa qarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah kalian, dan janganlah bertabarruj, menampakkan perhiasan. Disinilah Aisyah radhiyallahu anha menetap sepeninggal Rasulullah SAW melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qarna fi buyutikunna sampai beliau meninggal. Di mana di rumah ini Aisyah hidup bersama Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal Ummul Mukminin, seorang sahabiyah, putri dari sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq. Ikhwan fillah. Lalu bagaimana gambaran rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau rumah-rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi bentuknya, ya, yaitu gambaran kalau kita lihat adalah kalau kita membuat rumah, kita pergi ke seorang ahli menggambarkan, ya, gambaran rumah yang akan kita tempati. Lalu bagaimana gambaran? Maka kalau kita lihat di dalam yaitu gambar ini, kita lihat rumah Rasulullah atau rumah istri Rasulullah SAW terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tanqasimu buyutun Nabi SAW min haitsu muqawwinatuha ila qismain. Buyutun tatakawwan min ghurfah wahidah faqat wa tusamma baitan wa adadu khamsa. Di sini rumah Rasulullah SAW, ya, jika kita melihat gambar, terbagi menjadi dua bagian. Ada rumah yang hanya ada rumah, tidak ada halaman, dan ada yang ada halamannya. Yang tidak mempunyai halaman itu adalah 5 istri Rasulullah SAW, rumahnya hanyalah berupa kamar. Kemudian kalau kita gambarkan di gambar berikut ini, kita lihat begini, ya. Dalam gambar kita lihat bagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita lihat perkiraan gambaran rumah daripada Rasulullah dan istri beliau. Jadi bangunan ini adalah bangunan yaitu dinamakan bait. Ya. Nah, ada istri Rasulullah SAW yang mempunyai halaman rumahnya dinamakan hujrah. Ini dinamakan hujrah kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim atau hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW di hujrahnya ada di halaman ini. Dan Rasulullah SAW pernah mengimami atau pernah sholat di 3 hari di bulan Ramadan di hujrah beliau, dan para sahabat melihat karena bentuk daripada pagar ini dari pelepah kurma kelihatan dari kepala Rasulullah SAW, kelihatan dari masjid yaitu Nabawi. Maka rumah istri Rasulullah SAW yang tidak mempunyai halaman ini adalah 5. Yang 4 mempunyai. Nah, mari kita lihat nas-nas Quran yang menggambarkan akan rumah Rasulullah dan kamar atau vina halaman rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di mana Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Tadi kita mendengarkan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah wahai kalian, wahai istri Nabi, menetap di rumah kalian. Dalam bentuk seperti ini rumahnya. Aisyah radhiyallahu anha menetap setelah Rasulullah meninggal, dikuburkan di situ. Kemudian setelah ayahnya meninggal, dikuburkan juga di sebelah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah letaknya adalah mendekati daripada dinding ini, di mana kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, tentunya yang di depan ini adalah Rasulullah, di depan yang kita
salami. Kemudian setelah itu agak ke bawah sedikit, sepundak Rasulullah dikuburkan Abu Bakar Siddiq. Kemudian sepundak Abu Bakar Siddiq dikuburkan lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 orang menetap atau tinggal dikuburkan di bilik atau di kamar atau di rumah Aisyah ini. Rasulullah SAW. Sehingga menjadilah Aisyah kemudian menutup, memberikan tabir, menembok, ya, memberikan celah saja sedikit untuk diperlihatkan kepada mereka yang melihat. Namun para sahabat Rasulullah SAW dilarang, yaitu hanya tidak banyak mengunjungi kuburan Nabi SAW. Karena Rasul melarang menjadikan kuburan mereka sebagai Aid, perayaan. Yang melihat tentunya hanyalah melihat bagaimana bentuk kuburan Rasulullah yang sama dengan rata dengan tanah, tidak berlebihan, tidak seperti kita lihat sekarang ini kuburan-kuburan begitu mewahnya, dibangun seolah-olah melebihi manusia yang paling mulia. Padahal Allah Ta'ala firman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Seolah-olah kita kehilangan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kehilangan bagaimana akhlak Rasulullah, kehilangan akidah Rasulullah, kehilangan bagaimana gaya hidup Rasulullah, kehilangan bagaimana cara mengubur Rasul, cara kuburan yang dikubur. Seolah kehilangan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Maka pada momen-momen yang tentunya kita ingin agar kita bersama Rasulullah SAW di surga tentunya, sesuai dengan permintaan kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka kita berusaha untuk menggali sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah SAW ini bersama istri beliau. Kita lihat di sini ayat Quran, Allah Ta'ala firman, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau wahai Muhammad dari belakang hujurat. Hujurat di sini adalah halaman ini. Di belakang sini mereka memanggil Rasulullah SAW. Karena mereka tentunya ini adalah halaman rumah Rasulullah SAW. Wabi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam sebuah hadis, anna rajulaini irtafa'at aswatuhuma fil masjid. Pada suatu ketika ada 2 orang mengeraskan suaranya di masjid. Masjid tentunya di sini ini ittijahul kiblat, ke arah kiblat. Di sini arah adalah arah selatan, ya, ke arah kota Mekah. Di sini adalah arah utara. Di Masjid Nabawi di sini letaknya di samping mendekati rumah Rasul, mendekati pintu rumah Rasulullah SAW ini. Maka suara yang keras di sini tentunya terdengar dari rumah Rasulullah SAW. Hatta sami'ahu Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW mendengarkan suara yaitu yang keras dari Masjid Nabawi. Wa huwa fi baiti, dan beliau di rumahnya. Yang di rumahnya yang dimaksud adalah di kamarnya ini. Di kamarnya ini adalah bi baiti. Kalau disebutkan fi hujratihi berarti di sini, di bagian halaman ini. Fa kharaja ilaihima hatta kashafa sijfa ay sitra hujrati. Maka Rasul keluar sampai beliau menyingkap sijfa, yaitu sitr, tutupan, ya, tutupan daripada yaitu hujratihi, kamarnya. Ya, beliau keluar, ya, menyingkap. Beliau ini adalah kamar hujrah beliau, ya. Ini hadis menunjukkan perbedaan antara bait dan hujrah. Jika disebutkan dalam bait rumah, yang dimaksud adalah satu kamar ini. Yang disebut juga hujrah, Rasulullah sholat di hujrahnya misalnya. Rasulullah ini kamarnya. Ini yang dimaksud adalah halaman ini, yang mana di sini adalah pelepah daunan kurma yang tidak, di mana kepala Rasulullah SAW kelihatan, ya, ditutupi hanya demikian. Ini saat Rasulullah SAW hidup bersama Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan atap rumah beliau hanyalah dedaunan dari pohon kurma. Kemudian di bawah dilapis dengan yaitu kulit, ya, kulit. Jadi begitu sederhananya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di negeri kita ada orang yang rumahnya miskin, rumahnya sangat yaitu terbuat dari bambu, ya, tidak layak dan sebagainya.
Bagaimana jika Anda hidup 1400 tahun yang lalu melihat dengan jelas bagaimana rumah Rasulullah SAW. Padahal dia adalah utusan Allah. Rasulullah, utusan Allah yang kita sebut namanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, kita cintai di mana-mana. Bagaimana rumahnya? Bagaimana apa isi kamarnya? Bagaimana sempitnya rumahnya Rasulullah SAW sampai digambarkan dalam hadis tatkala beliau salat malam, beliau memberi isyarat kepada Aisyah untuk melipat kakinya karena tidak cukup untuk sujud. Mari kita lihat hadis yang berikutnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW ya'tini wa huwa mu'takifun fil masjid. Rasulullah SAW pernah datang kepadaku, beliau saat ini itikaf di Masjid Nabawi ini, di sini tentunya. Di sebelah, yaitu sebelah barat, ya. Kemudian fayattaki'u ala atabati babi hujrati. Lalu beliau bersandar di pintu ini, pintu hujrah. Dan di waktu hujrah di sini, hujrati, hujrah Aisyah, ada ini halaman. Nah, di sini Masjid Nabawi dekat dengan pintu hujrah Aisyah, maka beliau bersandar di sini, kemudian mencuci rambut beliau, keramas, ya. Fa'aksilu ra'sahu saat beliau itikaf. Wa ana fi hujrati, dan saat itu Aisyah di hujrah ini, di halaman ini. Wasairuhu fil masjid. Sedangkan Rasulullah SAW berada di masjid, tidak keluar dari masjid. Dekat dengan pintu, yaitu pintu hujrah Aisyah. Rawahu An-Nasa'i. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wallahi laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati. Demi Allah, aku melihat bahwa Rasulullah berdiri di depan pintu hujrahku. Ya, yaitu masuk hujrah sini, ya, pintu ini, pintu halaman. Wal habasha yal'abuna bihirabihim fi masjid Rasulullah SAW yasturuni birdaihi. Saat itu hari raya, perayaan, di mana di sini di Masjid Nabawi ada orang-orang Habasya memainkan tombaknya, yaitu mengadakan seni tombak di sini di Masjid Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah berdiri sini untuk, yaitu menghibur Aisyah, di mana Aisyah di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah yaitu melindunginya, menutupinya dengan selendang beliau. Ya. Aisyah berada di belakangnya, melihat permainan yang dimainkan, permainan tombak yang dimainkan oleh orang-orang Habasyah. Likai andura ila laibihim. Kata Aisyah, di mana Aisyah berdiri, Rasulullah menutupi dengan selendangnya. Kemudian Aisyah mengatakan, likai andura, agar aku dapat melihat permainan mereka. Hadis Bukhari dan Muslim di sini. Ya, Rasulullah SAW menghibur Aisyah tatkala di Masjid Nabawi di sini. Ada budak-budak, ada orang-orang Habasyah memainkan tombak di perayaan hari raya. Kemudian di sini Aisyah berdiri di belakang Rasulullah SAW atau ditutup dengan selendang Rasulullah SAW agar Aisyah dapat melihat hiburan permainan daripada, yaitu orang-orang Habasyah memainkan tombak mereka. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yusalli fil hujrah. Kana Rasulullah SAW yusalli fil hujrah, di sini. Rasulullah SAW sholat di hujrah, artinya di halaman sini. Kemudian wa ana fil bait, dan saat itu aku di rumah. Bait berarti antara ini adalah bait, rumah, kamar, ya, yang dimaksud hujrah ini adalah halaman yang berisikan pagarnya adalah pagar daripada dedaunan atau pelepah kurma. Kemudian hadis berikutnya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli final laili fi hujratihi. Rasulullah SAW salat malam di hujrahnya. Di sini Rasulullah SAW. Wa jidarul hujrati qasir, sedangkan jidar, dinding, pagar, maksudnya pagar daripada kamar atau kamar ini, halaman ini pendek. Wara'an nasu syakhsan Nabi SAW. Maka ini terjadi di bulan Ramadan.
Rasulullah SAW tidak pernah di bulan Ramadan sholat di Masjid Nabawi, sholat malam. Rasulullah SAW sholat di hujrah beliau di sini. Ya. Dan di sini jidar, yaitu pagarnya, ya, ini pendek. Maka Rasulullah tatkala bangun membaca bacaan di sholat malam di bulan Ramadan 3 hari pertama, para sahabat melihatnya. Faqama unasun yusalluna bi sholati, maka para sahabat ikut menjadi, yaitu makmum bersama, yaitu Rasulullah SAW, ikut mengikuti sholatnya Rasulullah SAW yang dilakukan di sini. Rawahul Bukhari. Jadi begitu sederhananya, kalau kita lihat di sini bagaimana lebarnya, tidak sampai 5 meter persegi, 5 meter di sini rumah Rasulullah atau kamar Aisyah bersama Rasulullah SAW, 5 meter sekitar, kemudian lebarnya sekitar 3-4 meter, ya, kurang lebih sekitar 20 meter persegi kamar, yaitu 4 kali 5 rumah Aisyah. Dan ini rumah, ya, bukan kamar, rumah yang berisikan perabotan tempat tidurnya. Bagaimana Anda bayangkan dengan keadaan kita? Ini adalah manusia suri teladan yang Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa tidak tamak kepada dunia, mengajarkan kepada kita agar mengingat akhirat, mengajarkan kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di rumah yang lain seperti ini bentuknya juga. Rasulullah bersama istri beliau 5 orang janda yang mempunyai anak-anak yatim. Rasulullah SAW hidup bersama mereka, tinggal dalam satu kamar bersama anak-anak daripada istri-istri beliau. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrah wa huwa fil bait. Adalah bacaan Rasulullah SAW, beliau melaksanakan sholat malam misalnya, beliau membaca di bait atau di kamar beliau ini, didengar oleh orang-orang yang berada dekat dengan hujrah beliau ini. Beliau memperdengarkan bacaannya. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lafdzul hujrah fi hadhil athar, kata-kata hujrah di dalam hadis Rasulullah SAW, la yuradu bihi jumlatul bait kama fi qouli ta'ala, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarhum la yaqilun. Bukanlah yang dimaksud dengan hujrah itu adalah rumah Rasulullah SAW. Namun di sini adalah lafdzul hujrah adalah fina, ya. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil Muhammad dari belakang hujurat, kamar-kamar, halaman-halaman rumahmu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak memahami, tidak berakal. Bal yuradu ma yuttakhadhu hujratan lil baiti inda babihi mislul harim lil bait. Wa kanat hadhihi min jaridin nakhl bi khilafil hujar allati hiya al masakin fa innaha kanat min al labin. Jadi kamar Rasulullah SAW dari atau fina halaman rumah Rasulullah SAW ini, kita lihat, ya, halamannya adalah dari atau pagarnya adalah dari jaridun nakhl, ya. Bahan-bahannya dari pohon kurma, dari pelepahnya, dari dedaunannya. Berbeda dengan hujrah atau dari kamar Rasulullah SAW yang ditempati oleh bersama Aisyah, terbuat daripada tanah labin, ya, batu bata dari tanah. Di mana di sana, di negeri atau di Madinah, tanah itu juga seperti di Pulau Jawa atau di negeri yang lain atau di tempat yang lain juga membuat batu merah, ya, dari tanah liat dibentuk dengan mudah. Ikhwan fillah, maka dari gambar ini kita melihat jenis dari bangunan rumah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pertama adalah ghurfah, kamar yang dindingnya adalah labin dari batu bata, kemudian atapnya dari nahl, dari kurma, dari pohon-pohon atau dari dedaunan atau dari batang-batang kurma, digunakan untuk menutupi atap rumah beliau. Mencari di nahl wala saqfa laha, yaitu wasaqhu min jaridi nahl. Di dua bagian ini rumah Rasulullah SAW. Ini dari jaridi nahl, pelepah daun kurma. Sedangkan bagian kedua halaman yaitu tidak mempunyai atap, hanya atap langit. Ya. Kemudian kita lihat rumah Rasulullah bersama istri beliau tentunya adalah terletak di 3 arah bagian Masjid Nabawi. Fisyarqi, di timur Masjid Nabawi. Ya. Di sini kita lihat di shimal arah utara. Arah utara adalah melawan daripada kiblat sekarang, ya, Itija, kiblatnya adalah selatan. Nah, di bagian timur sebelah kiri tentunya, jika kita ke Masjid Nabawi, kita mengucapkan salam, kita ke arah timur, keluar dari arah timur. Nah, di bagian timur sini kita lihat rumah Rasulullah SAW, ya, yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Seperti misalnya rumah Aisyah di sini, bait wa hujrah Aisyah di sini, Rasulullah SAW meninggal. Ya, dimana kalau kita pergi mengucapkan salam, kita melintasi di depan sini jamaah laki-laki, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar ke arah kanan sedikit, kemudian ke arah ke kanan lagi, mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab, kemudian keluar melalui pintu sini. Ini gambaran rumah istri Rasulullah SAW. Wa kadzalika baitu Saudah radhiyallahu anha, demikian juga rumah Saudah. Di sini di bagian arah timur. Di bagian arah timur. Di sini rumah wa hujrah Saudah. Di mana yaqa'u ba'dal hajiz al-hadidi min jihati shimal jihati bab Jibril, di arah timur, ya. Ke arah utara, ya, timur ke arah utara. Ini adalah rumah Saudah, ya. Kemudian dari sisi selatan, ya, sisi selatan rumah istri Rasulullah SAW di sini berdekatan dengan yaitu kiblat atau dengan Masjid Nabawi di sini, arah sini. Hafsah, ya, rumah Hafsah. Bagaimana rumah istri Rasulullah SAW di sini, Hafsah. Mujawir li baiti Aisyah, berdekatan dengan Aisyah. Jadi rumah Hafsah binti Umar berdekatan dengan rumah daripada Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari sini kita lihat rumah istri Rasulullah yang merah, ya. Di shimali Masjid Nabawi, di sebelah utara yaitu Masjid Nabawi, ya. Tidak bersambung dengan yaitu Masjid Nabawi sebelah utara, ya. Dahulu rumah-rumah istri Rasulullah SAW yaitu mereka berada di sini, ya. Nabi hadil jihah buyutu zaujatihi Juwairiyah wa Safiyah wa Habibah. Di sini istri Rasulullah SAW Maimunah radhiyallahu anha, ya. Maimunah, kemudian rumah daripada Habibah, Juwairiyah, ya. Kemudian Safiyah. Ini rumahnya di arah sebelah utara. Jadi kalau sebelah utara, ya, di belakang, sof belakang, maka di rumahnya adalah Safiyah, Juwairiyah, Habibah dan Maimunah. Adapun di sebelah kiblat, ya, di arah selatan, rumah istri Rasulullah Zainab binti Jahsh, kemudian juga rumah daripada Ummu Salamah, kemudian juga rumah daripada Hafsah, ya. Mendekati tentunya ke arah Aisyah yaitu sebelah timur. Dan yang berdempetan dengan Masjid Nabawi hanyalah yang terletak di arah timur, arah selatan dan arah timur. Adapun di arah utara, istri-istri Rasulullah SAW ini
berdempetan dengan rumah para sahabat. Ya. Para sahabat mendekati rumah atau masjid Rasulullah SAW. Kemudian baru setelah itu di sini adalah rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Yaitu setelah Rasulullah dalam perang Khaybar. Ya, dalam perang Khaybar Rasul baru membangun rumah-rumah ini. Ya, namun di awal-awal beliau membangun yaitu rumah-rumah di sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah timur. Inilah bagaimana rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana gambaran yaitu istri-istri Rasulullah SAW yang tinggal di tempat ini. Kita ketahui bahwasanya istri Rasulullah SAW berjumlah 11 ya, dan yang meninggal 2 orang sebelum Rasulullah SAW di kota Madinah, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Saudah binti Zam'ah. Maka bersama 9 istrinya Rasulullah SAW hidup di sekitar Masjid Nabawi ini. Dan ikhwan fillah, gambaran rumah Rasulullah SAW yang kita lihat tadi menggambarkan kepada kita bahwasanya kehidupan Rasulullah SAW adalah kehidupan seorang yang senantiasa mengajak kepada negeri akhirat. Beliau hidup dengan sederhana. Gaya hidup beliau tentunya sangat jauh mengajarkan kepada kita kezuhudan. Demikian juga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya tentunya. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana kita memikirkan negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah negeri yang paling utama, yang paling kekal, yang kita harus bersiap-siap untuk mempersiapkannya. Dan juga tentunya jika kita mengamati, merenungkan gambaran rumah Rasulullah SAW dan para sahabatnya begitu sederhana, seolah-olah menjadi penghibur bagi kita. Tatkala kita tidak mendapatkan dunia yang kita inginkan, di saat manusia mendapatkan dunia, Allah SWT memberikan kepada kita rezeki, rumah yang sederhana, tempat yang sederhana. Maka seolah-olah kita mendapatkan hiburan. Ternyata Rasulullah SAW, ternyata Abu Bakar Siddiq, ternyata Aisyah radhiyallahu anha yang hidup lama sepeninggal Rasulullah hanya tinggal di rumah tersebut melaksanakan firman Allah, qarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah kalian. Apakah di dalam rumahnya ada seperti hiburan saat ini? Ada handphone, ada televisi. Tentunya hiburan mereka adalah Al-Quranul Karim. Mengingat ayat Allah, senantiasa murajaah, menghafal, membaca, merenungi hadis-hadis Nabi. Itulah kehidupan mereka sampai mereka meninggal dunia. Maka pantaslah sekali lagi Allah SWT memberikan kepada mereka kuntum khaira ummah ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Radhiyallahu anhum wa radunah. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka adalah generasi yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini, yang dipuji oleh Allah SWT. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'a syidda'al kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu lihat para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu rukuk dan sujud hanyalah mengharap rahmat Allah. Apalagi yang diharapkan dunia ini? Mereka hanya mendapatkan sebagaimana kita lihat tadi, kehidupan rumah mereka demikian. Mereka berjihad, mereka menginginkan mati syahid, mereka tinggal bersama istri mereka, kemudian berangkat lagi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih wa minhum qadha nahba wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Kehidupan jihad, kehidupan memperjuangkan agama tidak lepas dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Sekalipun mereka berdagang, sekalipun mereka mengumpulkan atau bekerja, namun menegakkan kalimat Allah
Itulah yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan keluarga mereka. Sebenarnya firman Allah tadi, di antara mereka, di antara para sahabat Rasulullah SAW, minal mu'minin, rijal, yang mereka menetapi janji mereka kepada Allah untuk memperjuangkan agama Allah. Tidak mundur. Tidak mundur ke belakang sebagai orang munafik. Sadakum ahadullah alaih. Maka di antara mereka ada yang berjuang. Mereka gugur di jalan Allah. Wa minhum man qada nahbah. Wa minhum man yantadir. Di antara mereka ada yang hidup lama. Tidak mati dalam keadaan berjihad fisabilillah. Dalam keadaan yaitu berperang. Seperti Khalid bin Walid. Mati di tempat tidur. Padahal mereka adalah para sahabat yang senantiasa berjuang di mana-mana. Wama badalu tabdilan. Namun mereka tetap istiqamah. Tidak mengganti janjinya. Walaupun keadaan ujian menerpa mereka. Baik ujian kekurangan, ujian kemiskinan, kefakiran mereka alami. Rasulullah sebagai guru mereka. Adakah pemimpin seperti ini? Seperti Rasulullah SAW saat ini. Yang di rumahnya tidak ada apa-apa. Hanya makan jika ada. Bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makananmu saat ini? Tidak ada, Rasulullah. Hanya air dan kurma. Berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menetap di rumah, di kamarnya, melaksanakan firman Allah, wa qarna fi buyutikunna, tetaplah di rumahmu. Di situ ada jenazah daripada Rasulullah, Abu Bakar ayahnya, dan Umar bin Khattab. Di hujrahnya yang sempit. Radhiyallahu anha. Itulah gambaran Rasulullah, para salafus saleh dan para sahabat beliau, para salafus saleh yang mengajar kepada kita untuk mengingat akhirat. Marilah kita memotong ketamaan kita, memotong angan-angan kita. Yang kita arahkan adalah kepastian kita akan mati. Kita akan menemui Allah entah berapa tahun lagi. Dan ma'indakum yanfad wa ma'indallah baq. Sebenarnya firman Allah SWT, apa yang di sisimu akan lenyap. Rumah yang kita tinggalkan, istri, anak, suami yang kita cintai, harta, mobil, semua benda kita akan kita tinggalkan. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Namun yang kita bawa adalah amalan soleh kita, amalan hati kita, keimanan kita kepada Allah, rukun iman kita, rukun Islam kita, keyakinan kita yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mudah-mudahan gambaran singkat tentang rumah Nabi tadi bisa menggambar kepada kita, memberi pelajaran kepada kita, dan kita bisa mengambil hikmah tentunya dari kisah tadi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan tentunya dalam bahasan tentang as-sirah nabawiyah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.